Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wal mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Habim TV rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam nuansa Ramadan ini, alhamdulillah kita bisa memanfaatkan waktu, bisa beribadah, beraktivitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sesuai dengan janjinya, Allah melipat gandakan balasan pahala atas seluruh amal yang kita lakukan di bulan suci ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Habim TV rahimakumullah, berbicara tentang iman dalam Islam tentunya menjadi sebuah awal dan wajib, karena Islam menempatkan keimanan adalah sebagai sebuah pondasi atau landasan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada akhirnya diterima dan tidaknya amal seseorang ini sangat ditentukan landasan keimanannya. Apakah amal yang ia lakukan berdasarkan kepada keimanan kepada Allah atau sebaliknya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedang ia adalah beriman, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan, surga, dan mereka tidak akan dizolimi sedikit pun. Maka dalam ayat ini jelas bahwa landasan keimanan ini menjadi syarat mutlak diterimanya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebanyak apapun amal ibadah, kalau tidak dilandasi dengan keimanan, maka akan tertolak dan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya bahwa seluruh manusia ini dalam keadaan rugi. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lafi khusrin." Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan dibuktikan dengan amal soleh. Sahabat Habim TV rahimakumullah, maka dalam hal ini tentulah iman pada akhirnya bukanlah sebatas batiniah saja. Iman pada akhirnya tidak cukup hanya sebatas pengakuan dalam batin dan pikiran saja, dengan mengabaikan aspek lahiriah. Karena pada akhirnya iman ini harus terbukti dan terasa dalam kehidupan, sehingga mengabaikan tidak apa-apa melakukan kesalahan, yang penting hatinya lembut, yang penting hatinya memiliki keimanan. Jelas tidak selaras, karena faktanya orang yang sedih tentu refleksinya adalah menangis. Maka begitu pula dengan keimanan. Begitu pula sebaliknya, tidak bisa mengabaikan aspek batiniah dengan hanya menganggap bahwa cukup dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup bisa sholat, cukup melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memerhatikan apakah saya mengerti dan tidaknya. Apakah itu betul-betul lahir dari sebuah keyakinan dalam hatinya. Karena pada akhirnya ketika kita beramal namun hanya mengikuti tradisi dan budaya saja, baik itu dari orang tua ataupun budaya dari keluarga dan masyarakat,
maka tentu ini akan percuma dan sia-sia belaka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amal yang tidak dilandasi dengan hati yang iman. Wa masaluhu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithah. Allah menyebutkan amal tersebut adalah amal yang berlandaskan kepada kalimat yang khabithah, kalimat yang buruk. Kasajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ard. Yang pada akhirnya Allah ilustrasikan seperti hanya pohon yang tercabut akarnya, malaha min qaror, dan sama sekali amal ibadahnya tidak berkembang. Amal ibadahnya tidak bisa berdiri kokoh, keistiqomahan dan perkembangannya tidak jelas. Sahabat Habib TV rahimakumullah, lantas apa yang disebut iman dalam Islam? Para ulama berkata, definisi tentang iman adalah al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Bahwa iman itu adalah pembenaran dalam hati yang kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka dari definisi ini saja kita bisa menyimpulkan bahwa refleksi pertama keimanan adalah hijrah. Bahwa pembuktian keimanan seseorang dibuktikan dengan berpindahnya ia, melepaskannya ia dari apa-apa yang ia yakini kesalahannya. Kalau dalam hatinya meyakini bahwa ucapan dan perbuatan tersebut adalah sebuah kesalahan, maka tentu dengan sendirinya ia akan meninggalkan dan menjauhi perbuatan tersebut. Ini adalah hijrah. Begitu pula sebaliknya, ketika ia meyakini bahwa hal tersebut adalah kebenaran, hal tersebut adalah kebaikan bagi dirinya, bagi keluarga dan masyarakatnya, tentu dengan sendirinya ia akan lahir kesadaran untuk mengucapkan dan melakukannya. Maka dalam hal ini wajar kalau dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kalimat iman ini dengan hijrah. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Bahwa iman ini sebagai landasan, sedangkan hijrah adalah sebuah pembuktian. Maka tentu pada akhirnya hijrah menjadi tolak ukur akan keimanan seseorang. Sebanyak dan kesiapan sejauh apapun seseorang meninggalkan keburukan, maka itu adalah refleksi dari keimanannya. Sahabat Habib TV rahimakumullah, hal ini tentunya sudah dibuktikan oleh Rasulullah SAW dan para nabi sebelumnya, bahwa ternyata dengan pembangunan keimanan dalam diri seseorang akan merubah seseorang dari kezulumatan kepada an-nur, akan merubah seseorang dari tadinya jahiliyah menjadi islamiyah. Dalam hal ini ingin mengangkat salah satu kisah yang cukup menarik. Di antaranya adalah pemuda di zaman Rasulullah yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah salah satu sahabat yang sangat muda di zaman Rasulullah, yang pada saat itu beliau ini terkenal dengan perlenteknya, keindahan dan kerapihan penampilannya, sehingga tak ayal masyarakat pada saat itu begitu menyukai akan penampilan dan akhlak yang ditampilkan oleh Mus'ab bin Umair. Namun suatu waktu ketika dirinya terbangun keimanan dalam dirinya, pada akhirnya seluruh kemewahan, seluruh fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya, yang mungkin bisa jadi diharapkan oleh pemuda kebanyakan hari ini, dia tinggalkan. Yang tadinya dia mendapatkan berbagai fasilitas dari orang tuanya, baik itu harta, pakaian dan lain sebagainya, dia tinggalkan dengan sendirinya karena ada panggilan iman. Padahal dalam sejarahnya Rasulullah tidak pernah memaksa, Rasulullah tidak pernah menyuruh Mus'ab bin Umair melakukan itu. Tapi karena panggilan iman dalam dirinya, dia dengan sadar dan rela hati menjalankan keimanan meskipun tanpa orang tua. Puncaknya Mus'ab bin Umair sampai ditinggalkan dan diusir dari rumah. Seluruh fasilitas yang ia dapatkan dari orang tua, ia tidak dapatkan ketika menjadi seorang yang beriman. Karena Mus'ab pada akhirnya memilih kemuliaan dunia dan akhirat, yang terbukti hari ini
namanya begitu dikenal oleh dunia. Sahabat Habim TV rahimakumullah, maka tentu dalam hal ini perubahan yang ada dalam diri kita dan masyarakat pun sangat ditentukan oleh keimanan. Salah satu sejarah telah menyebutkan ketika para umat Islam di zaman Rasulullah hijrah ke Habsyi, mereka mendapatkan berbagai tuduhan yang diantaranya dilakukan oleh Amr bin As kepada para raja. Raja Habsyi yang mendengar fitnahan tersebut langsung meminta keterangan kepada umat Islam pada saat itu. Maka Ja'far sebagai juru bicara Rasulullah yang muda pada saat itu menjawab, "Wahai raja, sesungguhnya kami dahulu adalah kaum jahiliyah. Kami adalah kaum yang suka menyembah berhala, kaum yang suka menyembah makhluk, baik itu kekuasaan, harta dan lain sebagainya. Kami dahulu adalah masyarakat yang suka memakan makanan yang haram dan meminum minuman yang haram. Kami melakukan zina, kami melakukan judi dan berbagai keburukan-keburukan yang lainnya, dan kami lakukan setiap hari. Namun pada akhirnya kami mendapatkan penjelasan dan petunjuk dari seorang nabi yang kami yakini adalah utusan Allah. Dia menyuruh kepada keimanan, maka kami pun meninggalkan itu semua." Mendengar hal tersebut, Raja Habsyi langsung tercengang dan pada akhirnya masuk Islam di kemudian hari. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata Rasul dalam membangun dan merubah masyarakat yang tadinya jahiliyah ini dilandaskan dengan pembangunan keimanan. Maka wajar dalam sejarah Rasulullah beberapa kali ditawari oleh orang kafir untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan harta dan sebagainya, asalkan berhenti dakwah, beliau tidak berhenti. Karena kunci keselamatan umat manusia adalah dibangunnya keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari dialog antara Ja'far dengan Raja Habsyi bisa kita simpulkan bahwa kemaksiatan, perbuatan dosa dan kemusyrikan yang terjadi beratus-ratus tahun bisa luntur dan hancur hanya dengan pembangunan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membangun keimanan kita kepada Allah, memfokuskan diri dari seluruh aktivitas dunia, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan bimbingan dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan di kemudian hari kita disambungkan kembali dalam silaturahim dan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan pertolongan kepada kita semua. Nastagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.